Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Mardika. Saya mahasiswa ilmu komputer dari Universitas Subang, prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok mahasiswa D1A 200063. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi dari buku Pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Tjarda, SH, MH, MIP, dan MAP. Bisa kalian lihat bukunya seperti ini. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab pertama membahas tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di poin pertama ada landasan pendidikan Pancasila. Di sini kita mempelajari landasan pendidikan Pancasila berdasarkan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, kultural. Juga apa sih tujuan pendidikan Pancasila ini? Lalu pembahasan pendidikan Pancasila secara ilmiah. Di poin kedua ada rumusan Pancasila. Di sini kita mempelajari rumusan Pancasila secara etimologis, terminologis, secara historis, secara sosiofilosofis. Lalu di poin ketiga, tujuan mempelajari Pancasila dengan tujuan ingin benar-benar mengetahui Pancasila yang benar untuk kehidupan. Di bab kedua ini, kita memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Di poin pertama, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Di sini kita mempelajari Pancasila saat prakemerdekaan, saat era kemerdekaan, saat era Orde Lama, saat era Orde Baru, dan era reformasi. Di poin kedua, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Di sini kita mempelajari sejarah lambang negara, pengertian lambang negara, bentuk lambang negara, penggunaan lambang negara, larangan penggunaan lambang negara. Lalu di poin ketiga, kita memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU X 2012. Di sini kita mempelajari tentang pokok perkaranya, pendapat para ahlinya, pendapat Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Di bab ketiga, kita memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Di poin pertama ada pengertian filsafat. Di sini kita mempelajari istilah filsafat, arti filsafat, filsafat sebagai ilmu yang memiliki beberapa cabang pokok. Lalu di poin kedua, di sini ada pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita di sini mempelajari Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Lalu di poin ketiga ada konsep dasar filsafat Pancasila. Di sini kita mempelajari monodualis, susunan kodrat manusia, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Lalu di poin keempat, di sini ada landasan filsafat Pancasila. Di sini kita mempelajari landasan ontologis Pancasila, landasan epistemologis Pancasila, landasan aksiologis Pancasila. Lalu di bab keempat ini, kita memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Di poin pertama, ada pengertian nilai, etika, dan norma. Di sini kita mempelajari pengertian nilai, pengertian etika, pengertian norma, hubungan nilai, norma, dan moral, dan hubungan nilai, norma, dan sanksi. Di poin kedua, ada Pancasila sebagai dasar nilai fundamental bagi bangsa dan negara. Di sini kita mempelajari nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan bersifat subjektif. Bab 5. Memahami muatan sila-sila Pancasila. Di poin pertama, hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di sini kita mempelajari hakikat bersifat abstrak, bersifat pribadi, dan bersifat konkret. Lalu di poin kedua, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Di sini kita mempelajari muatan sila ketuhanan yang maha esa,
sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, di poin ketiga, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Di sini kita mempelajari korelasi Pancasila dengan agama, refleksi nilai-nilai keislaman dalam materi muatan sila-sila Pancasila. Bab ke-6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di poin pertama, kita mempelajari pengertian ideologi merupakan dasar pandangan atau paham. Di poin kedua, ada makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Di poin kedua ini, kita membahas tentang ideologi sebagai motivasi bangsa. Di poin ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Di sini, kita mempelajari ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme, komunisme, serta ideologi fasisme. Di poin keempat, ada kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Di sini kita mempelajari Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa Indonesia, sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi Indonesia, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Lalu di poin kelima, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 2013. Di sini kita mempelajari pokok perkara, pendapat para ahlinya, pendapat Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila. Di poin pertama ada perkembangan demokrasi di Indonesia. Di sini kita membahas tentang masa demokrasi pada saat parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan masa demokrasi Pancasila era reformasi. Lalu di poin kedua, konsepsi demokrasi. Di sini kita mempelajari pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Poin pertama, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Di sini kita mempelajari pengklaiman Indonesia sebagai negara hukum apabila dicermati dan ditelusuri dari substansi pembukaan maupun pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di poin kedua, ada istilah dan pengertian hak asasi manusia. Di sini kita mempelajari istilah hak asasi manusia diperkenalkan oleh Roosevelt dan menelusuri pengertian hak asasi manusia secara teoretik. Lalu di poin ketiga ada macam-macam hak asasi manusia. Di sini kita mempelajari hak untuk hidup, hak untuk berbicara, hak untuk kebebasan berkumpul, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk melanjutkan keturunan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk beragama, dan hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum. Lalu di poin keempat, ada pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di sini kita mempelajari tentang hak asasi manusia dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam sila persatuan Indonesia, dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Poin pertama, isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini kita membahas tentang pokok-pokok pikiran sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta pokok pikiran sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu di poin kedua ada isi arti Pancasila.
dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Di sini kita menjelaskan tentang sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Di dalam poin ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sini ada isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di poin keempat, hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada hubungan antara bagian-bagian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan implementasi pembukaan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di poin kelima, ada hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Di sini ada kita menyimak substansi proklamasi kemerdekaan pada saat 17 Agustus 1945. Lalu di poin ke-6 ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada alasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar pemikiran dan tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di poin ke-7 ada struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini kita membahas tentang struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di poin pertama, pengertian paradigma. Di sini kita mempelajari istilah paradigma dan konsep paradigma. Lalu di poin kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Di sini kita mempelajari tentang Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan berkehidupan beragama. Di poin ketiga, ada Pancasila sebagai paradigma reformasi. Di poin ini, kita mempelajari tentang gerakan reformasi, Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum, dan Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Di poin keempat, ada Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Di sini, kita mempelajari tentang tridharma perguruan tinggi, budaya akademik kampus, kampus sebagai moral force, pengembangan hukum, dan hak asasi manusia. Di poin kelima ini, ekstensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Di sini kita mempelajari kondisi globalisasi pada saat ini. Dari uraian bab-bab di atas, isi dari buku pendidikan Pancasila ini adalah Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa serta menuntun bangsa untuk mencapai tujuannya. Demikian resume buku ini yang saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.